mempelajarinya, karena ini nanti akan terkait dengan NPSH ya, net positive suction head. Baik, kita lihat dulu secara global ya tentang pompa positive displacement. Atau ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ya, persilakan. Baik, tidak ada, kita lanjutkan. Di sini pompa ini merupakan pompa dengan ruang daya yang secara vertikal dari besar ke kecil atau sebaliknya. Ya. Nah, jadi energi yang diberikan kepada cairan adalah energi sehingga cairan berpindah volume per volume, ya, volume per volume dia pindah. Ya, yang termasuk jenis pompa yaitu pompa reciprocating, ada torak, ada plunyer, ada diafragma dan ada rotari. Ya, nah ini ya. Nah, jadi misalkan ya, jadi berdasarkan torak. Reciprocating pump. Oke, coba kita lihat ya reciprocating pump. Jadi reciprocating pump itu ciri utamanya adalah adanya piston nanti ya. Nah, ini ada pistonnya, ini ada silindernya. Ya. Ya. Nah, ya di fluida. Ya, misalkan ini fluida cairnya ya. Ya ini kan nanti maju mundur nih, ada menghisap, dorong, hisap, dorong. Maka tadi dikatakan volume per volume ya, volume per volume. Ya, ini pistonnya. Ya. Kemudian ini adalah ruangannya. Ya. Ini cairan nanti ya. Ini intake piping. Jadi ini suction. Jadi ini ketika mundur ya, dia akan menghisap volume sebesar ini. Ini volumenya ya. Jadi di sini ada suction valve atau discharge valve. Nah, ini nanti kan motor, ini kan motor torak di sini ya. Oke. Nah. Ini naik turun ya. Nah, ini jadi valve-nya semacam butterfly. Nah, itu ya. Gambaran dari pompa reciprocating ya. Oke, sekarang kita lihat pompa rotari. Ya, pompa rotari ini jenisnya juga cukup banyak ya. Ada pompa fan, pompa loop, pompa screw, dan pompa roda gigi. Ya. Nah,
Nah, ini contoh dari pompa screw ya, screw. Kalian tahu screw ya, screw itu ulir ya, ulir ya, seperti baut yang ada ulirnya itu modelnya seperti itu ya. Jadi di sini adalah ini screw-nya ya, ini screw-nya. Kemudian ada model rotary loop pump ya, jadi ini ada suction ini nanti berputar ya, sehingga yang harus kita perhatikan ini jangan sampai ini ada material kecil pun ya. Kenapa? Karena akan lama kelamaan akan menggores impellernya atau gearnya ya, akan menggores gearnya ya, sehingga pemasangannya harus benar-benar presisi ya, di sini ya. Kemudian aplikasinya di sini terlihat bahwa biasanya bahwa untuk pompa horizontal ya, punya horizontal itu dipakai pada pressure 1000 sampai 30.000 PSIG ya, pressure gauge ya, PSI gauge. Kemudian flow rate-nya bisa sekitar 10 sampai 250 GPM ya, dengan dayanya sekitar 200 horsepower ya. Kemudian yang plunyer vertikal ini sama, pressure-nya 1000 sampai 35 PSI gauge. Kemudian di sini lebih besar GPM-nya ya, flow rate-nya dari 10 bisa sampai 500. Nah, tetapi dayanya juga cukup besar di sini, bisa 1500 horsepower. Untuk piston, nah ini tekanannya lebih dari 1000 ya. Piston ini lebih kecil ya, jadi hanya sekitar ya bisa di bawah 1000 ya. Kemudian GPM-nya maksimum 2000, horsepower-nya juga 2000 ya dayanya. Untuk gauge, untuk rotary di sini, ya, rotary ada gear dan screw. Nah, untuk screw ini bisa sampai 5000 PSIG dan flow rate-nya cukup besar, ya, bisa sampai 5000 GPM. Kemudian dayanya 1000 horsepower ya. Nah, jadi reciprocating ini merupakan jenis pompa yang berpindah positif yang meningkatkan energi cair oleh tindakan berdenyut ya. Jadi tadi kan lihat ya, jadi lihat tadi kan ada torak ya, ada torak ya, jadi ini ada nah, misalkan di sini kan ada piston nanti ya. Piston ini yang akan maju mundur ya. Ini akan maju mundur ya, ketika dia mundur berarti dia akan menghisap ya, dia akan menghisap ya, akan menghisap cairan naik ya. Kemudian didorong maka cairan akan keluar. Nah, terus ya, jadi maka kecepatan piston sangat mempengaruhi terhadap laju alir fluida ya. Atau prinsipnya sama seperti itu apa, semprotan bat nyamuk gitu ya. Nah, ada itunya, ada pistonnya, ada toraknya, ya, hampir seperti itulah ya, mendekati modelnya. Jadi jenis pompa ini adalah pompa power ya, serta pompa direct acting steam. Nah, ini banyak ya. Nah, semua pompa reciprocating menghasilkan denyut yang dapat menyebabkan kerusakan pada pompa atau sistem proses jika tidak benar dianalisis dan rancangannya ya. Nah, jadi pemasangan toraknya itu harus presisi ya, seperti tadi bahwa kita lihat ya, jadi ada bagian yang apa valve-nya misalkan buka tutupnya, kemudian gerakan dari pistonnya ya, apalagi dalam kecepatan yang tinggi maka harus sangat presisi dalam pemasangan pompa jenis ini ya, ini ya. Nah, ini jadi kalau ini tidak presisi ya, sementara ini kan berputar nih motornya ya, motornya berputar ya, sehingga ini kan gerakan maju mundur ya, maju mundur ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu jenis diafragma pump. Diafragma pump, jadi diafragma itu ciri khasnya ada di sini. Ini ada semacam membran ya yang bisa naik turun ya, atau ditekan didorong. Jadi ketika
ketika piston maju, maka ini akan mendorong membran ya, sehingga menekan cairan. Ya. Ketika piston mundur, ya, mundur, maka dia akan menghisap cairan. Ya. Jadi sifat dari membran ini adalah fleksibel, ya, bisa terbuat dari rubber, termoplastik, digunakan untuk jantung buatan juga. Ya. Nah, mungkin yang riset jantung biomaterial, ya, biomaterial material, ya, untuk kesehatan membran ini. Kemudian dapat menangani cairan yang toksik beracun, ya, biasanya untuk material-material yang toksik, ya, ini bisa menggunakan jenis pompa diafragma pump. Oke, untuk metering pumps, jenis pompa ini paling sering digunakan untuk injection kimia, ya, misalkan di proses ya, di proses water treatment, ya, misalkan ada laut, ya, masih water. Oke, kemudian kita transfer ke heat exchanger di sini. Ya, ini jenis exchanger, jenis flat and frame. Kemudian kita balikin lagi ke laut. Ya, di sini adalah air proses yang akan kita dinginkan. Nah, oke, ini kembali ke penampungan storage. Ya, ini dari proses misalkan. Ini dari proses. Ya. Nah, kita harus merawat, ya, bagaimana supaya sepanjang pipa ini tidak tumbuh mikrobiologi yang lain, ya. Kan bisa saja nanti di sini ini kan bisa tumbuh nih kalau kita tidak rawat, sehingga kita ada treatmentnya. Biasanya di sini ada injeksi chemical, ya, misalkan ada desinfektan NaOCl, ya. Nah, kita injeksi di sini, ya, atau PAC misalkan, ya. Jadi tujuannya adalah untuk membunuh mikroorganisme, ya, yang menempel di pipa, ya. Termasuk di dalamnya adalah mencegah terjadinya korosi pada pipa ini, ya. Nah, sehingga biasanya diinjekkan, ya, bahan kimia atau inhibitor ke dalam proses air yang mengalir, ya. Ini biasanya menggunakan pompa metering pumps. Nah, biasanya juga ini diatur struknya, ya, struknya. Jadi dosis yang akan kita masukkan ke dalam pipa ini berapa? Nah, nanti kita atur di struknya. Ya, misalkan ada yang 100 cc per menit atau 50 cc per menit dan lain sebagainya. Nah, ini menggunakan jenis pump metering pump. Nah, atau sebenarnya ini bisa juga menggunakan reciprocating pump, ya. Karena reciprocating pump itu kan cukup kuat, ya. Jadi dia kan sifatnya adalah dorongan. Jadi dia akan menghasilkan pressure yang tinggi sehingga chemical mampu masuk ke dalam pipa. Ya. Kalau pompa sentrifugal itu kan dibatasi dengan set point tekanannya, ya. Kalau kemampuannya dia hanya 6 pressure, 6 PSIG, ya, 6 ATM misalkan. Nah, sehingga kalau di dalam pipa 8 ATM maka tidak bisa masuk itu, ya. Beda dengan pompa reciprocating, ya, dia ketika ada hambatan yang lebih besar maka dia akan setting pistonnya atau struknya supaya lebih cepat, ya struknya, ya, sehingga akan menghasilkan pressure yang lebih tinggi sehingga fluida bisa masuk ke dalam pipa. Nah, ini ya, jadi ini aplikasinya, ya. Jadi untuk injection chemical di piping ataupun di proses, ya, misalkan kita mau katalis, ya, di
di reaktor pipa, ya, maka bisa menggunakan pompa jenis metering pump. Oke, kemudian untuk rotary tadi ya sudah, rotary pump. Nah, ini yang screw ya. Jadi screw itu yang seperti ini ya. Ini screw. Ini nanti akan berputar. Jadi screw ini akan memindahkan fluida dari suction menuju discharge ya. Screw. Nah, screw pump. Screw pump, coba kita lihat contohnya ya. Screw pump itu seperti apa? Screw pump. Screw pump. Screw pump. Screw pump. To realize automotive case, we support electrification and in-vehicle networks for automated driving. Screw pump working. Nah, The ini ya. model of a double screw pump is depicted. Sini The outlet. shown model has 2 inlets and an outlet. Ada yang 2 inlet, ada. The pump has 2 screw Nah, rotors. One screw, rotor ini receives screw-nya. external drive, while the other rotor Ini is akan driven berputar by ya, timing screw gears. rotor. In its working, liquid is drawn into spaces in between threads at the suction end. Liquid is trapped in the spaces between the threads and actually progresses towards the outlet. Ini rotornya yang berputar. Liquid is then discharged at the outlet. The screw pump working across one pair of mating threads is depicted above. The liquid is similarly carried across all the pairs of mating threads in its working. Ya. The description is a simplified extract from the positive displacement pump training course developed. Oke, ya itu yang screw pump ya. Jadi ini berputar sehingga ini harus presisi ya. Pemasangannya jangan sampai nanti ada tidak presisi maka mudah aus ya, karena ini adalah gesekan logam dengan logam. Nah, gesekan logam dengan logam. Jadi harus benar-benar presisi pemasangannya. Oke, itu gear pump. Jadi kemudian gear pump, contoh pompa gear pump. Rotating against each other to provide jadi ini casingnya, ya, di dalamnya seperti ini ya. One gear is driven by a motor connected to a shaft. Ini shaft. This is called the drive gear because it is driven by a motor and it in turn meshes with and drives. Jenisnya macam-macam drive gearnya ini. Ya. As the gears rotate away from each other, diperhatikan ya, jadi ini harus benar-benar presisi.